Hujan deras turun di sore hari, membasahi jalan-jalan sempit kota yang ramai. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan suasana yang basah dan hangat sekaligus. Raka, seorang tukang ojek online berusia 25 tahun, menelusuri rute yang familiar namun kini terasa berbeda. Setiap tetes hujan yang menimpa jaketnya seperti menambah ketegangan yang aneh di dadanya. Hari itu, dia menerima order dari seorang pelanggan wanita bernama Nisa, yang tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Entah mengapa, saat Raka melihat alamatnya di aplikasi, ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Sesampainya di apartemen itu, Nisa membuka pintu dengan senyum tipis namun menggoda, basah karena hujan. Wangi tubuhnya, campuran aroma parfum dan hujan, membuat Raka sejenak kehilangan fokus. Sebuah percikan listrik kecil terasa di udara saat Raka menyerahkan makanan yang dipesan Nisa. "Terima kasih, Raka," ucap Nisa. Suaranya lembut namun penuh makna. Mata mereka bertemu, dan untuk beberapa detik, dunia terasa hanya milik mereka berdua. Sesuatu yang spontan, tak terduga, mulai muncul. Sebuah tarikan, sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Itulah awal dari rangkaian pertemuan yang akan membawa keduanya pada 5 alur berbeda, di mana setiap interaksi penuh ketegangan, kenakalan, dan keintiman yang tak terduga. Raka menekan bel apartemen Nisa. Tangannya masih sedikit gemetar karena hujan yang dingin dan basah membasahi jaketnya. Saat pintu terbuka, Nisa terlihat menatapnya. Rambutnya basah menempel di wajahnya. Jaket tipis yang ia kenakan melekat menonjolkan lekuk tubuhnya dengan cara yang begitu menggoda. "Masuk dulu, biar nggak basah kuyup di sini," ujarnya sambil tersenyum tipis. Ada nada lembut tapi ada juga sesuatu yang menantang di suaranya. Raka ragu sesaat, tapi aroma parfum dan hujan yang menyatu membuatnya sulit menolak. Ia masuk, melepaskan helm dan jaketnya, meneteskan air hujan yang membasahi lantai. Nisa menutup pintu dan mengarahkan Raka ke ruang tamu. "Maaf, tadi aku lagi buru-buru," katanya sambil mengambil handuk dan menyeka rambutnya sendiri. Raka memperhatikan gerak-geriknya, merasa ada ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. "Makasih, udah ngantar," Raka berkata sambil menyerahkan kotak makanan. Namun, tatapan Nisa yang menempel di matanya membuat udara terasa tebal, seolah ada sesuatu yang ingin terjadi. Tanpa mereka sadari, tangan mereka bersentuhan saat Raka menaruh kotak makanan di meja. Sentuhan itu singkat tapi cukup untuk membuat Raka merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Nisa mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah ingin lebih dekat. "Kalau nggak keberatan, aku mau ganti baju dulu, basah semua," ucap Nisa. Suaranya lebih rendah dan berat dari biasanya. Saat ia menoleh, ada kilatan nakal di matanya. Raka menelan ludah, merasakan sesuatu yang aneh, campuran gugup, penasaran, dan keinginan. Raka duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Tapi keintiman itu semakin terasa saat Nisa mengambil handuk dan perlahan mengelap rambutnya. Tubuhnya basah menonjolkan lekuknya. Setiap gerakan membuat Raka sulit berpaling, dan ia sadar ada daya tarik yang spontan namun nyata antara mereka. Nisa berjalan ke arah Raka, dan udara di antara mereka terasa panas meskipun hujan masih deras di luar. "Raka, kamu nggak takut kalau kita terlalu dekat?" Suaranya lembut tapi menggoda. Raka hanya bisa mengangguk. Tubuhnya seakan digerakkan sendiri, tak mampu menahan ketegangan yang muncul begitu saja. Mereka berdua berhenti sejenak, menatap satu sama lain, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, keintiman itu mulai terjalin. Sentuhan ringan di tangan, gesekan kaki yang tak sengaja, napas yang tercekat. Semuanya terjadi spontan. Spontan tapi begitu memikat dan menegangkan. Raka merasakan detak jantungnya meningkat saat Nisa perlahan mendekat, dan mereka berdua menyadari, sesuatu yang tak terduga telah dimulai, sebuah hubungan yang spontan, penuh ketegangan, dan nakal, yang mungkin akan berubah menjadi lebih dari sekadar pertemuan pengiriman makanan biasa. Setelah beberapa detik terdiam menatap satu sama lain, Raka merasakan dorongan aneh dalam dadanya. Tangannya secara refleks meraih lengan Nisa, hanya sekadar ingin menyentuh. Tapi begitu kulit mereka bersentuhan, ada getaran yang jelas terasa. "Raka, kamu nggak takut?"
Nisa bertanya lagi. Suara lembut tapi bergetar. Ia melangkah lebih dekat, dan tubuh mereka hampir bersentuhan. Aroma hujan dan parfum Nisa membuat Raka pusing ringan. Napasnya tercekat. Nisa mencondongkan tubuhnya sedikit, seolah ingin menguji batas. Raka bisa merasakan hangat tubuhnya, seolah ada magnet yang menarik mereka berdua. Tangannya secara naluriah menyentuh bahu Nisa, perlahan menuruni lengan, sambil matanya tak lepas dari wajahnya. Nisa menatapnya balik, senyum nakal menghiasi bibirnya, dan Raka merasakan detak jantungnya meningkat pesat. Kalau kita terlalu dekat, aku nggak tahu bisa berhenti di mana, bisik Nisa. Suaranya rendah dan hampir terdengar seperti permintaan rahasia. Raka hanya mengangguk, tubuhnya seakan bergerak sendiri, mengikuti naluri yang tiba-tiba membara. Nisa perlahan menyingkirkan sedikit rambut basah yang menempel di wajahnya, dan tangan Raka tanpa sadar menyentuh punggungnya. Lembut tapi cukup untuk membuat Nisa tersentak ringan. Napas mereka saling bertautan, jantung berdetak kencang, dan ketegangan yang spontan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Mereka saling mendekat, hingga wajah mereka hanya beberapa inci jaraknya. Raka merasakan hangat napas Nisa menyentuh pipinya, membuat bulu kuduknya berdiri. "Kamu benar-benar spontan," gumam Nisa, seakan menggoda sekaligus mengakui ketertarikannya. Tanpa mereka sadari, jarak itu mengecil, dan sentuhan yang awalnya ringan berubah menjadi lebih berani. Tangan Raka menempel di pinggang Nisa, menariknya lebih dekat, sementara Nisa membiarkan tubuhnya menempel dengan nyaman di dada Raka. Detak jantung mereka seakan menyatu, dan setiap gerakan terasa seperti tarian yang tak diatur, spontan tapi penuh ketegangan. Raka menunduk sedikit, menatap mata Nisa, dan untuk beberapa detik dunia di luar apartemen hilang. Hanya ada mereka berdua, hujan yang menetes di jendela, dan rasa panas yang tak bisa mereka abaikan. Sentuhan demi sentuhan berubah menjadi sentuhan yang lebih intim, dan mereka berdua sadar, momen ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan pengiriman makanan biasa. Beberapa hari setelah pertemuan hujan itu, Raka kembali menerima order dari Nisa. Kali ini bukan hanya makanan. Ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan yang membuatnya berdebar sejak melihat alamatnya di aplikasi. Hujan tidak turun hari itu, tapi hawa panas di apartemen Nisa terasa lebih menekan, membuat detak jantung Raka seakan berdentum lebih keras. Saat pintu terbuka, Nisa tersenyum. Basah kuyup bukan karena hujan kali ini, tapi karena rasa rindu yang sulit disembunyikan. "Raka, datang lagi," ucapnya lembut. Tatapan matanya berbeda, lebih dalam, lebih menantang. Raka menyerahkan makanan, tapi jarak mereka begitu dekat. Tubuh mereka nyaris bersentuhan setiap saat. Ada tegangan yang terus menempel, membuat Raka sulit berpikir jernih. Nisa menaruh kotak makanan di meja, lalu perlahan mendekat, seolah ingin menutup celah antara mereka. "Mas, tadi aku sendirian," bisik Nisa. Nada suaranya rendah dan hangat. Raka merasakan panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Tangan Nisa tanpa sadar menyentuh lengannya. Lembut tapi menegaskan ketertarikan yang tak terbantahkan. Raka membalas dengan menatap matanya, merasakan keinginan yang tumbuh begitu cepat. Perlahan, mereka berdua bergerak lebih dekat. Sentuhan di lengan berubah menjadi genggaman di pinggang, lalu punggung Nisa, menciptakan kontak yang lebih intim. Napas mereka mulai saling bertautan. Ketegangan itu terasa seperti arus listrik yang mengalir di antara mereka. Nisa mencondongkan tubuhnya. Wajahnya hampir menempel di dada Raka. "Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu sejak hari hujan itu," bisiknya. Raka merasakan detak jantungnya melonjak. Tangannya secara naluriah memeluk Nisa lebih erat, menciptakan keintiman yang tak bisa mereka tahan. Ketegangan meningkat ketika Nisa dengan lembut menyentuh wajah Raka. Jarinya menelusuri rahang dan pipinya. Raka membalas dengan menyentuh punggungnya, gerakan yang semakin menandai kedekatan mereka. Setiap gesekan kulit, setiap napas yang tercampur, membuat atmosfer apartemen terasa panas dan menegangkan. Tanpa mereka sadari, keintiman itu memuncak dalam kontak yang lebih berani, tangan yang menyentuh lebih dalam, tubuh yang menempel lebih erat, dan bisikan yang semakin nakal.
Mereka berdua tersadar. Ini bukan lagi sekadar pertemuan pengiriman makanan. Sesuatu yang spontan, liar, dan penuh ketegangan telah mengikat mereka. Hubungan yang menyala tanpa peringatan, penuh kenakalan dan keintiman yang tak bisa dihindari. Hingga akhirnya, mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan napas terengah, sadar bahwa apa yang dimulai secara spontan itu telah berubah menjadi dorongan yang sulit dikendalikan. Dan apartemen itu menjadi saksi pertama dari ketegangan dan keintiman yang akan terus berkembang. Beberapa hari setelah pertemuan kedua, hujan kembali turun, membasahi kota dengan derasnya. Raka sedang menunggu order berikutnya ketika notifikasi dari Nisa muncul lagi. Kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar pesanan makanan. Ada nada singkat di chat yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. "Aku sendirian, maukah kau mampir?" Raka tidak menunggu lama. Setengah jam kemudian, ia sudah berada di depan pintu apartemen Nisa. Jaket basah dan rambut sedikit menempel di wajahnya karena hujan. Pintu terbuka, dan Nisa tersenyum. Tubuhnya basah tapi tidak mengurangi daya tariknya, malah menambah ketegangan yang sulit dijelaskan. "Masuk, cepat sebelum kedinginan," ucapnya sambil menyingkirkan jaket Raka. Saat Raka masuk, ia merasakan aroma tubuh Nisa yang khas, campuran wangi parfum dan hujan yang basah, membuat suasana menjadi panas meskipun di luar hujan deras. Tanpa kata-kata, Nisa mendekat. Sentuhan pertama mereka spontan. Tangan Raka menyentuh bahu Nisa, yang langsung membalas dengan menempelkan tubuhnya lebih dekat. Napas mereka bertautan, detak jantung terasa menyatu, dan ketegangan spontan itu terasa seperti api yang mulai membakar. Nisa mencondongkan wajahnya, bibir mereka nyaris bersentuhan, dan Raka merasakan dorongan kuat untuk mendekat. "Aku gak bisa berhenti memikirkan kamu sejak pertemuan pertama," bisik Nisa, suaranya lembut tapi penuh godaan. Raka hanya bisa menatapnya. Tubuhnya kaku namun terbakar rasa ingin tahu dan keinginan. Ketegangan meningkat ketika Nisa meraih tangan Raka, menempatkannya di pinggangnya, menariknya lebih dekat. Gerakan mereka semakin spontan. Sentuhan ringan berubah menjadi genggaman. Gesekan yang tak disengaja menimbulkan hawa panas yang tak bisa diabaikan. Setiap napas yang saling tercampur membuat keduanya sadar. Momen ini berbeda dari yang sebelumnya. Lebih intens, lebih nakal, dan lebih intim. Mereka berhenti sejenak, menatap satu sama lain dengan napas tercekat. Tangan Raka menelusuri punggung Nisa perlahan, sementara Nisa menyentuh dada Raka melalui jaketnya. Kedekatan itu membuat keduanya terhanyut, sebuah tarikan yang spontan namun kuat, menuntun mereka pada keintiman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan di luar menjadi latar suara yang mengiringi detak jantung mereka, menciptakan suasana panas dan menegangkan. Kontak kulit, napas yang bertaut, dan tatapan mata yang sulit dijelaskan membuat mereka sadar bahwa hubungan ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar spontan. Ia telah menjadi dorongan yang liar, nakal, dan penuh keintiman. Saat malam semakin larut, mereka berdua berhenti sejenak, sadar bahwa apartemen itu menjadi saksi dari malam yang membara, penuh ketegangan dan kenakalan yang lahir spontan dari rasa ingin tahu dan ketertarikan yang tak terbendung. Beberapa hari setelah malam hujan yang membara itu, Raka kembali menerima order dari Nisa. Kali ini, pesanan terasa berbeda. Chat singkatnya di aplikasi berbunyi, "Aku lagi di rumah sendirian, jangan bikin aku menunggu." Raka menatap layar. Jantungnya berdegup kencang. Ada rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Dalam waktu singkat, ia sudah berada di apartemen Nisa. Jaket basah sedikit karena hujan gerimis yang mulai turun. Saat pintu terbuka, Nisa tersenyum nakal. Tubuhnya terlihat lebih menarik dalam pencahayaan lampu apartemen yang hangat. "Masuklah, cepat sebelum basah kuyup," ucap Nisa sambil menyingkirkan jaket Raka. Begitu Raka melangkah masuk, udara di apartemen terasa panas, bahkan sebelum sentuhan mereka terjadi. Aroma tubuh Nisa yang lembut dan hangat menambah ketegangan yang sulit dijelaskan. Mereka berdiri sangat dekat, napas saling bertautan. Tanpa aba-aba, tangan Raka secara refleks menyentuh punggung Nisa, dan Nisa membalas dengan menempelkan tubuhnya lebih erat. Sentuhan spontan itu membuat Raka merasa panas di seluruh tubuh. Nisa mencondongkan wajahnya,
Bibir mereka nyaris bersentuhan. Raka, aku nggak bisa berhenti memikirkan malam sebelumnya. Bisiknya lembut tapi menggoda. Raka merasakan detak jantungnya melonjak. Ia menunduk sedikit, dan bibir mereka bertemu. Sentuhan ringan yang memicu getaran aneh di seluruh tubuh. Tangan Raka menelusuri pinggang Nisa, sementara Nisa membalas dengan menyentuh dada Raka. Setiap gerakan terasa spontan, seperti tarian yang mereka ciptakan sendiri, penuh ketegangan dan keintiman. Napas mereka semakin berat, dan detak jantung seakan menyatu, menciptakan sensasi yang sulit diabaikan. Hujan di luar menambah suasana, tapi yang lebih membara adalah hubungan spontan mereka di dalam ruangan. Nisa perlahan meraih leher Raka, menariknya lebih dekat, sementara Raka memeluknya dengan lembut tapi penuh keinginan. Sentuhan demi sentuhan berubah menjadi pelukan yang lebih erat, dan setiap gesekan kulit mereka membuat keduanya terbawa oleh rasa panas yang tak bisa ditahan. Ketegangan meningkat ketika Nisa sedikit menyingkir untuk melihat mata Raka. Bibirnya tersenyum nakal. Kalau terus begini, kita nggak tahu bakal berhenti di mana, bisiknya. Raka hanya bisa mengangguk. Tubuhnya seakan dikendalikan oleh naluri yang tumbuh spontan dari ketertarikan yang tak terbendung. Malam itu berakhir dengan keintiman yang lebih dari sekadar sentuhan. Mereka sadar, hubungan mereka kini telah masuk ke wilayah yang lebih nakal, spontan, dan intens. Apartemen itu menjadi saksi godaan dan ketegangan yang terus memuncak, membuka babak baru dalam hubungan yang awalnya hanya sekadar pertemuan pengiriman makanan. Malam itu, hujan rintik-rintik kembali turun di kota. Raka baru saja menerima order dari Nisa, dan perasaan campur aduk mulai muncul begitu ia melihat alamatnya. Ada rasa penasaran, ketegangan, dan keinginan yang tak bisa disembunyikan. Begitu pintu apartemen terbuka, Nisa tersenyum nakal. Rambutnya sedikit basah karena hujan. Jaket tipis yang ia kenakan menonjolkan lekuk tubuhnya. Masuk, cepat sebelum kedinginan, bisiknya lembut. Raka melangkah masuk. Napasnya terasa tercekat karena aroma tubuh Nisa yang hangat bercampur wangi parfum dan hujan. Mereka berdiri sangat dekat. Tangan Raka secara naluriah menyentuh punggung Nisa, dan Nisa membalas dengan menempelkan tubuhnya lebih erat. Napas mereka bertautan, dan ketegangan spontan terasa seperti arus listrik yang mengalir di antara mereka. Raka, aku nggak bisa berhenti memikirkan kita, bisik Nisa. Suaranya rendah, bergetar, dan membuat Raka sulit menahan diri. Ia mencondongkan tubuhnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman ringan yang segera memunculkan rasa panas yang membara. Sentuhan mereka berkembang spontan. Tangan menelusuri pinggang, punggung, dan bahu, sementara tubuh mereka menempel lebih erat. Setiap gerakan terasa seperti tarian yang penuh ketegangan. Spontan tapi sulit untuk dihentikan. Napas mereka saling bercampur. Detak jantung terasa menyatu. Dan seluruh tubuh mereka terbawa oleh sensasi yang tak bisa diabaikan. Nisa sedikit menyingkir, menatap mata Raka dengan senyum nakal. Kalau terus begini, kita nggak tahu bakal berhenti di mana, bisiknya. Raka membalas dengan genggaman lebih erat, membawa Nisa ke arah sofa. Hujan di luar menjadi latar suara yang menegangkan. Namun yang lebih membara adalah hubungan spontan mereka di dalam ruangan. Mereka berdua duduk, tubuh menempel, ciuman yang lebih intens, tangan yang menelusuri, dan napas yang saling bertaut. Sensasi spontan itu berubah menjadi keintiman penuh gairah, namun tetap terjaga dalam nuansa fiksi sensual, sebuah hubungan yang lahir dari dorongan spontan, ketegangan, dan kenakalan yang menyatu. Malam itu berakhir dengan Raka dan Nisa duduk di sofa, berpelukan, napas mereka masih berat, dan mata mereka saling menatap. Mereka sadar bahwa pertemuan-pertemuan yang awalnya sederhana telah berubah menjadi rangkaian malam penuh ketegangan, spontanitas, dan keintiman yang tak terduga. Apartemen itu menjadi saksi dari hubungan yang berkembang, dari pertemuan basah, ketegangan spontan, godaan nakal, hingga malam puncak yang membara. Sebuah babak baru telah dimulai, yang mungkin akan terus berlanjut, diwarnai keintiman dan ketegangan yang selalu mengejutkan. Beberapa minggu setelah malam-malam yang membara itu, Raka dan Nisa masih sering bertemu, tapi kini dengan cara yang lebih terkontrol, meski ketegangan dan keintiman tetap terasa setiap kali mereka dekat.
Hubungan yang awalnya hanya pertemuan spontan karena pengiriman makanan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks, penuh godaan, keinginan, dan kenakalan yang tak bisa dipungkiri. Raka duduk di motornya, menunggu order berikutnya, sementara pikirannya tak lepas dari tatapan mata Nisa, senyum nakalnya, dan aroma hujan yang selalu mengingatkan pada malam pertama mereka. Nisa, di sisi lain, sering menatap layar ponselnya dengan senyum kecil, menunggu Raka datang dengan perasaan campur aduk, penasaran, tegang, dan penuh gairah. Setiap pertemuan kini bukan hanya soal pengiriman makanan. Setiap sentuhan, bisikan, dan tatapan mata menjadi bahasa mereka sendiri, spontan, nakal, dan intim. Ketegangan yang dulu muncul tanpa disadari kini menjadi bagian dari rutinitas yang mereka nikmati, menjadikan setiap pertemuan tak pernah membosankan. Mereka berdua sadar, hubungan ini bukanlah sekadar kegilaan sesaat. Ia lahir dari ketertarikan yang spontan, tumbuh dalam keintiman dan kenakalan, dan kini telah menjadi ikatan yang sulit dilepaskan. Apartemen itu, hujan yang deras, sofa yang menjadi saksi malam-malam mereka, semua menyimpan jejak kenangan yang tak terlupakan. Di luar hujan perlahan reda, lampu kota memantul di genangan air, dan Raka menyalakan motornya. Ia tersenyum, tahu bahwa malam-malam penuh ketegangan, spontanitas, dan keintiman itu akan terus mengiringi setiap perjalanan, setiap order, dan setiap pertemuan yang datang. Mereka telah menemukan cara sendiri untuk menyatu, meski dunia tetap berjalan di luar apartemen, dunia yang tak pernah tahu rahasia malam-malam yang membara itu. Dan bagi Raka dan Nisa, itu sudah cukup.